Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Ramlan, NIM 1821063, Prodi Ilmu Pemerintahan semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perbandingan pemerintahan. Penelusuran terhadap pemikiran tentang politik dan khususnya kekuasaan dimulai sejak sekelompok orang mulai hidup bersama. Masalah yang menyangkut pemerintah dan pengawasan mulai muncul sebagai suatu kebutuhan, dan sejak itulah para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut lingkup serta batasan penerapan kekuasaan, hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan dan pengaturan dan pengawasan. Sebagai konsekuensi adanya kebebasan pemikiran manusia. Pemikiran-pemikiran tentang politik menyangkut kebutuhan bagi kompleksitas kehidupan manusia dapat ditelusuri melalui 3 periode. Periode pertama yaitu para pemikir politik kuno menerapkan perhatiannya kepada masalah negara ideal. Periode kedua, para pemikir politik abad pertengahan melibatkan diri mereka pada pengembangan suatu kerabat bagi adanya pendirian kerajaan Allah di dunia. Sedangkan yang periode ketiga yaitu para pemikir politik zaman setelahnya telah melibatkan diri mereka pada masalah-masalah lainnya seperti kekuasaan, wewenang, dan lain-lain. Tetapi pada masa selanjutnya ilmu politik terfokus pada masalah kelembagaan dan pendekatan yang digunakan juga semakin luas. Pendekatan yang digunakan sepanjang masa itu bersifat historis dalam pengertian bahwa para pemikir politik lebih memusatkan perhatiannya pada upaya melacak serta mengembangkan berbagai fenomena politik yang bersifat khusus daripada menganalisa fenomena serta lembaga-lembaga tersebut serta melibatkan diri dengan elemen-elemen yang bersifat abstrak. Yang kedua yaitu manfaat ilmu perbandingan pemerintahan. Menurut J. Blondel memberikan argumentasi bahwa studi atas suatu negara atau negara tunggal sering tidak memiliki contoh-contoh kasus yang cukup bagi penekunan kesimpulan. Kesimpulan dapat dicapai jika suatu peristiwa terjadi berulang-ulang sehingga dapat dilihat keteraturan dan regularitasnya. Dalam ilmu ekstra, hal tersebut banyak ditemukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sehingga regularitas dapat diperoleh secara mudah. Contohnya ketika teori gravitasi ditemukan, namun dalam ilmu sosialisasi pengulangan suatu peristiwa itu sulit ditemukan. Contohnya untuk ilmu pemerintahan adalah tentang tingkah laku pemberian suara dan pemilihan umum. Regularitas dapat ditentukan karena adanya berjuta-juta pemilih yang memberikan suaranya dalam suatu pemilihan umum. Tujuan perbandingan pemerintahan yaitu bila kita berbicara mengenai manfaat, maka perlu pula mengumumkan tentang tujuannya. Menurut Dr. Andes Pamuji, MPA, tujuan studi perbandingan pemerintahan ialah mencoba memahami latar belakang, asas-asas yang melandasi kelemahan-kelemahan dan keuntungan-keuntungan dari masing-masing sistem pemerintahan. Manfaat studi atau ilmu perbandingan pemerintahan adalah melalui studi atau ilmu yang ini dapat dikembangkan dan dibina suatu sistem pemerintahan yang sesuai benar dengan waktu, ruang, dan lingkungan yang ada di sekitar kita, dan lebih khusus lagi sesuai dengan kepribadian kita. Dengan studi atau ilmu perbandingan pemerintahan, maka kita dapat menentukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan di antara berbagai sistem pemerintahan. Rangkuman, mengamati kegiatan politik dapat dilakukan melalui berbagai cara, bergantung pada perspektif atau kerangka acuan yang dipakai. Bagaimana kita mengamati kegiatan politik itu akan mengaruhi apa yang kita lihat. Vernon van Dijk mengatakan bahwa suatu pendekatan adalah kriteria untuk menyelesaikan masalah yang dapat dan data yang relevan. Dengan kata lain adalah pendekatan mencakup standar atau tolak ukur yang dipakai untuk memilih masalah dan data mana yang akan diteliti serta di mana yang dikesampingkan. Dalam sejarah perkembangannya, ilmu politik telah mengenal beberapa pendekatan, antara lain yang pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional yang secara historis saling menghubungkan fakta dan nilai dan studi perbandingan pemerintahan. Sejak awal abad ke-20, orientasinya bergeser pada studi institusi-institusi negara individual. Pendekatan kedua yaitu pendekatan tingkah laku.
Penelusuran terhadap pendekatan behavioral bermula dari kondisi-kondisi penganalisaan tersebut dirasa bersifat sempit dan dalam melakukan analisa deskriptif menyangkut institusi behavioralisme. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan pasca tingkat laku. Gerakan pada tingkah laku ini memperjuangkan perlunya relevance atau action. Tetapi perlu dicatat bahwa pendekatan ini tidak sepenuhnya menolak pendekatan tingkah laku, hanya mengancam praktek dari sarjana tingkah laku. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.